Halo semua, balik lagi bareng gua Vian Rafe. Dan seperti biasa gua di sini bakal lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gua upload. Dan selamat bergabung bagi kalian yang baru aja gabung di channel gua. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, tersisa 6 siswa saat menerima pemurnian api Fallen Heart Flame. Sepertinya akan lebih banyak yang berhasil kali ini dibandingkan sebelumnya, ucap dari salah satu penetua. Pada hari ketiga, penyempurnaan tubuh mereka oleh api Fallen Heart Flame secara bertahap mendekati titik akhir. Sementara itu, penetua Su di tingkat terendah mengamati situasi di sana. Kenapa tidak ada aktivitas, ucap penetua Su. Buar, sesaat setelah dia mengatakan itu, tiba-tiba terdengar ledakan kecil dari dalam dunia magma. Apa yang sebenarnya terjadi, ucap penetua Su. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat dunia magma bawah tanah itu penuh dengan energi liar dan ganas perlahan melonjak. Energi ini adalah energi Fallen Heart Flame, ucap penetua Su. Tiba-tiba seekor ular sanca api menerobos magma. Ini buruk, binatang itu ingin menyerang segel, ucap penetua Su. Pada saat ini, penetua Su langsung bergegas, menyuruh semua sesepuh segera bergegas ke menara. Semua siswa harus meninggalkan pelatihan api langit berkobar. Sementara itu, situasi Shoyen dan yang lainnya baru saja terbangun dari pemurnian. Kalian semua harus segera meninggalkan menara. Jangan tinggal di sini, ucap salah satu penetua. Shoyen, cepat dan tinggalkan tempat ini, ucap dari salah satu tetua. Lin Yan lalu berkata kepada Shoyen, "Hei Shoyen, apakah kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi di menara?" "Aku tidak tahu," ucap Shoyen. "Bukankah itu hanya pemberontakan dari api bawah menara ini?" "Ini bukan pertama kalinya terjadi," ucap Jian. "Namun sepertinya kali ini akan sedikit berbeda. Aku tidak pernah melihat penetua Su sedikit panik seperti tadi," ucap Lin Yan. "Energi di menara ini memang menjadi lebih ganas," ucap Lin Yan kembali. Shoyen lalu berkata, "Lupakan saja, bukan hak kita untuk ikut campur dalam situasi ini." Setelah lebih dari 10 menit, Shoyen dan yang lainnya berhasil keluar dari menara api langit berkobar. Ledakan pun terjadi. Buar, buar, buar. Shoyen dengan jelas merasakan seluruh api langit berkobar bergetar. Sesaat kemudian gelombang panas pun tiba-tiba meluas dan seekor ular piton api muncul dan terlihat oleh Shoyen dan yang lainnya. "Benda apa itu?" ucap Lin Xuya. "Itu bukankah binatang ajaib biasa yang ada dalam Fallen Heart Flame? Mungkin dia telah berevolusi," ucap Pialau dalam hatinya. "Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Benda ini sangat menakutkan. Apakah kita bisa menangkapnya?" ucap Shoyen dalam hatinya. "Langsung menangkapnya? Aku rasa kamu masih belum mampu melakukan itu. Biarkan saja orang-orang Akademi Dalam yang bertindak," ucap Pialau. Shoyen lalu menjawab, "Baiklah." Sementara itu Shoyen dalam hatinya berbisik, "Fallen Heart Flame ini memang sangat menakutkan. Bahkan segel dari menara api langit berkobar tidak bisa menahannya kali ini." Penetua Su lalu berkata, "Ini buruk, segel dari menara api langit berkobar akan terbuka." Lalu seorang penetua bertanya kepada penetua Su, "Penetua utama, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Penetua Su lalu berkata, "Semua sesepuh ikuti aku segera. Pada saat ini segel dari menara api langit berkobar tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kita hanya bisa menggunakan segel formasi yang sudah kita kuasai. Mari kita lihat apakah kita bisa menyegelnya lagi," ucap penetua Su. "Segel ini akan rusak." Shoyen tampaknya telah merasakan sesuatu. Ledakan yang dahsyat pun bergema dan pilar magma panas tiba-tiba menyembur keluar dari dalam menara. Saat ini Lin Xuya kebingungan mencari Shoyen. "Di mana Shoyen?" "Dia ada di sana," ucap Jian. "Bukankah penetua utama menyuruh semua orang untuk meninggalkan menara? Kenapa dia masih di sana?" ucap Lin Yan.
Tenanglah, Sioyen tidak sebodoh itu. Dia pasti akan melarikan diri jika sesuatu yang gawat akan terjadi. Lagi pula dia tidak mungkin mati dengan mudah, bukan? Ucap Jian. Binatang ajaib apa itu? Sungguh sangat menakutkan, ucap Lin Jian. Jian lalu berkata, itu bukan binatang ajaib. Aing ge teu nyaho naon eta. Masih sempat-sempatnya Jian bercanda di saat seperti ini. Di sisi lain, Penetuasu berteriak. Semua sesepuh dengarkan, bentuk formasi segel 1000 lapisan, teriak Penetuasu. Ah yes, mereka akan bertarung, ucap Sioyen dalam hatinya. Hati-hati, ledakan dari pertempuran mereka pasti akan sangat besar dan kuat, ucap Yellow terdengar dalam hati Sioyen. Buah, pertempuran pun berlangsung. Semua sesepuh hati-hatilah dengan serangannya. Selama kita bertahan sebentar, wakil kepala sekolah akademi luar dan tetua lainnya akan segera datang. Pada saat mereka datang, lakukan penyegelan sekali lagi dengan menggabungkan semua kekuatan kita, teriak Penetuasu. Kami mengerti, ucap semua penetua. Buar. Oh tidak, ini benar-benar gawat, ucap Penetuasu. Buar. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan di konten gue berikutnya. Assalamualaikum. Ini baru 6 menit, kalem, kita lanjutin. Gue bercanda, santai. Yuk gas. Sioyen yang sedang mengamati situasi, dia lalu berkata dalam hatinya. Tampaknya sesepuh akademi dalam tidak akan bisa bertahan. Guru, kapan kita harus bertindak? Ucap Sioyen dalam hatinya. Yellow lalu menjawab. Tidak perlu cemas. Ada sekelompok aura besar yang bergerak dari timur. Aura itu kemungkinan adalah ahli dari akademi luar. Biarkan mereka mengurus kekuatan Fallen Heart Flame lebih lama, ucap Yellow. Kemudian ada sekelompok orang luar yang membantu. Salah satunya adalah wakil kepala sekolah yang bernama Hugan. Hahaha, Penetuasu, maaf membuatmu menunggu. Mengumpulkan orang-orang ini menghabiskan cukup banyak waktu. Mudah-mudahan kita tidak datang terlambat, ucap wakil kepala sekolah. Saat bala bantuan dari akademi luar tiba, banyak ahli yang memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam wilayah pojok hitam juga berkumpul bersama di kota Feng di luar pegunungan. Mereka bergegas pergi menuju akademi dalam. Sepertinya pertempuran yang benar-benar hebat akan segera terjadi. Semuanya dengarkan, ayo kita bantu sesepuh yang sedang berjuang, ucap Hugan. Penetuasu sangat tidak menguntungkan bagi kita jika menghadapinya dengan cara ini. Membuat segel pertahanan terlalu banyak menghabiskan doki, ucap Hugan. Tenang, binatang itu juga dalam kondisi lelah. Dia seharusnya tidak bisa menyerang dengan kuat. Kita hanya perlu mempersiapkan langkah selanjutnya, ucap Penetuasu. Ya, orang-orang dari akademi luar akan bertanggung jawab untuk menjaga segel pertahanan ini. Anda dapat mengerahkan orang-orang dari akademi dalam untuk melanjutkan langkah berikutnya dari segel, ucap Hugan. Semua sesepuh dari akademi dalam, dengarkanlah. Tentukan posisi Anda sesuai dengan formasi. Jalankan rencana formasi, ucap Penetuasu. Bentuk formasi segel sekarang, ucap Penetuasu kembali. Semuanya hati-hati, jangan biarkan binatang ini menerobos segel pertahanan kita, ucap Hugan. Setelah mendengarkan instruksi tersebut, para tetua langsung melaksanakan apa yang mereka katakan. Dan tabrakan serangan pun terjadi. Buar, bang. Binatang buas ini memang sangat menakutkan, ucap Penetuasu. Penetuasu, cepat, ucap Hugan. Buar, Penetuasu menembakkan serangan ke arah binatang ajaib itu. Guru, lihatlah, ucap Sioyen. Yellow lalu berkata, tenanglah, jangan cemas. Tidaklah mudah untuk menyegel Fallen Heart Flame. Apalagi sepertinya ada faksi lain yang ingin ikut campur di sini, ucap Yellow. Jangan bilang itu orang-orang dari wilayah pojok hitam. Mereka memang orang-orang yang berani terlibat dalam urusan akademi dalam, ucap Sioyen. Penetuasu terlihat lega saat dia menyaksikan Fallen Heart Flame yang sepertinya bisa disegel kembali. Tetapi tiba-tiba muncul seseorang yang berteriak kepada Penetuasu. Sungguh tidak terduga akademi dalam masih menyembunyikan api surgawi seperti itu.
"Hei penetua utama Su, kamu memang bisa menyimpan rahasia dengan baik," ucap orang itu. Penetua Su lalu berkata, "Aku rasa aku mengenalimu. Kau Han Feng dari wilayah pojok hitam bukan?" ucap penetua Su. Ternyata gerombolan ini dari wilayah pojok hitam yang dipimpin oleh Han Feng. Hahaha, penetua pertama terlalu sopan. Nama itu adalah nama yang diberikan oleh orang-orang wilayah pojok hitam kepadaku, ucap Han Feng. "Han Feng, ini adalah tempat milik Akademi Jiananku. Apa yang kalian semua rencanakan sampai datang walaupun tidak diundang," ucap Hugan. Xiaoyan yang mendengar kata-kata tersebut, dia lalu berkata, "Dia adalah Han Feng," ucap dari Xiaoyan. Han Feng lalu berkata, "Api surgawi adalah benda langka. Sebagai seorang alkemis, nyala api bisa dikatakan semacam keyakinan dari hati kita. Oleh karena itu, Han Feng ingin meminta tetua pertama untuk melepaskan api surgawi ini," ucap Han Feng. Hugan lalu menjawab, "Alasan yang konyol. Apakah Anda pikir kami orang-orang dari Akademi Jianan adalah anak-anak berusia 3 tahun? ucap Hugan. Penetua Su lalu berkata, "Bilang saja kalau kamu ingin merebut api surgawi ini," ucap penetua Su. Hahaha, penetua pertama memang orang yang belak-belakan, ucap Han Feng. "Karena penetua pertama dapat menebak niatku, aku akan merepotkan Anda kali ini. Anda harus tahu betapa pentingnya api surgawi bagi kami para alkemis. Aku akan melakukan apapun untuk merebut api surgawi ini," ucap Han Feng. Penetua Su lalu menjawab, "Apakah kamu pikir aku tidak tahu orang seperti apa kamu? Jika gurumu Yao Cheng yang mengatakan ini, mungkin aku akan mempertimbangkannya," ucap penetua Su. Han Feng lalu berkata kembali, "Karena penetua pertama tidak mau menyerahkannya, Anda tidak boleh menyalahkan Han Feng karena merebutnya dengan paksa," ucap Han Feng. "Guru, saya ingat bahwa seseorang alkemis biasa paling banyak memiliki satu jenis api, iya kan? Karena Han Feng juga memiliki api surgawi, mengapa dia masih di sini untuk merampok?" ucap Xiaoyan. "Itu karena dia juga berlatih mantra api. Namun mantra api yang dia kuasai hanyalah mantra api yang tidak lengkap," ucap Yalao. "Tidak lengkap? Maksud guru bagaimana?" ucap Xiaoyan. "Saat itu ketika dia masih menjadi muridku, dia mencuri mantra api saat aku lengah. Beruntung aku menemukannya saat dia berlatih. Karena tergesa-gesa, dia hanya bisa mendapatkan sebagian dari rute metode Ki mantra api," ucap Yalao. Xiaoyan lalu berkata kembali, "Namun penetua utama adalah seseorang elit dozong. Mungkin Han Feng tidak akan berani ceroboh meskipun dia seorang ahli dohuang," ucap Xiaoyan. Penetua Su lalu berkata, "Han Feng, aku sarankan kamu untuk segera pergi. Saya bisa menganggapnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika kepala sekolah sudah tiba di sini, kamu tidak akan bisa melarikan diri semudah itu," ucap penetua Su. Hahaha, penetua pertama tidak perlu mencoba menakutiku. Kepala sekolah Anda belum mengungkapkan dirinya selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu dia akan datang? Sudah serahkan saja api surgawi itu, ucap Han Feng. Penetua Su lalu berteriak, "Semua sesepuh, dengarkan, lindungi api surgawi sampai kita mati." "Dasar orang yang kelas kepala," ucap Han Feng. "Tuan emas dan perak, tolong tunjukkan dirimu," ucap Han Feng. Hahaha. Kemudian muncullah sosok emas dan perak. Sepertinya pertempuran yang sengit akan dimulai. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Dan nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Oke, yuk, bagi yang suka boleh di like dan share dan bagikan ke semua orang-orang yang suka nonton anime BTTH ini. Oke, jadi ya, assalamualaikum. Terima kasih atas dukungannya. Dadah.